Selamat siang, Iya, dengan Ibu siapa? dengan Bu Yelia, Bu. Ibu Yelia, Ibu Yelia. Ya, Oke, silakan Ibu Yelia langsung disampaikan bagaimana cinta kasih Tuhan. Bu, aku mau bercerita sedikit tentang Silakan. mujizat itu nyata ya, Bu. Iya. Pada waktu itu beberapa tahun silam, mama saya tuh kan sakit ya, tiba-tiba waktu kontrol ke dokter dia tiba-tiba kena koma lah gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian kita langsung bawa ke rumah sakit ke Boromius. Nah, Iya. ternyata langsung dirawat. Setelah dirawat itu sebelum masuk ke ICU, dirawat dulu di ruangan suruh unit dulu. Mhm. Kemudian beberapa hari kemudian baru harus masuk ICU. Nah, setelah masuk ICU ternyata masih bisa, entah kenapa tiba-tiba bisa kembali ke rawat inap lagi ya, Bu ya. Nah, dirawatlah di ruangan di lantai 5. Kemudian saya tuh pada suatu saat hari Jumat Agung. Iya. Nah, tiba-tiba adik saya tuh memberi kabar kepada kami melalui telepon. Coba kamu minta berdoa ke kapel di sebelah Boromios itu, minta bantuan Tuhan atau minta kita pertolongan salah satu pastor. Iya. Berhubung waktu itu saya belum menjadi seorang Kristiani gereja ya, Bu ya. Saya nggak ngerti harus masuk ke kapel itu. Kemudian kan saya juga dalam kondisi panik ya, Bu, karena iya. ibu saya tiba-tiba juga masih tertidur gitu ya, Bu, tanpa meninggalkan pesan apapun kepada putra putrinya. Iya. Jadi dari tempat praktek dokter langsung kita bawa ke rumah sakit tanpa sadar, terus aja gitu tertidur. Kemudian saya tuh begitu dapat telepon dari rumah dari adik saya tergerak hati saya. Saya coba pergi ke kapel subuh-subuh jam 4:30 pagi-pagi. Kemudian saya nggak mengerti harus bagaimana yang saya lakukan di gereja itu gitu. Sementara kan kalau jam 5 katanya suka datang pastor untuk misa. Untuk misa pagi. Kemudian saya hanya termenung di bawah pohon dengan kegelapan subuh itu. Walaupun sebetulnya kalau dalam keadaan sadar kita takut ya, Bu ya. Betul, betul. Tetapi karena kita melawan rasa takut, saya berani sendiri, saya duduk di bawah pohon itu, saya menunggu kedatangan pastor di pintu samping kapel. Tetapi tidak satupun pastor yang datang. Yang masuk untuk misa adalah seorang ibu-ibu. Kemudian saya tanya, Bu, saya mau bertemu dengan salah satu pastor, bisa nggak? Boleh nggak gitu? Kemudian ibu itu bertanya, Ibu ada keperluannya apa? Saya mohon doa untuk ibu saya, bisa nggak saya minta gitu? Kalaupun pastornya tidak keberatan, ikut ke kamar kami gitu. Nah, tolong didoakan. Sebetulnya ibu saya juga bukan seorang Kristiani, Buddhis. Ya, Bu. Nah, kemudian tiba-tiba ibu itu bilang sama saya, Ibu ikut saya masuk katanya ke pintu ini katanya yang di samping. Saya ikutilah perintah itu. Saya kemudian menunggu pastor. Saya disuruh berdoa sebisanya ibu katanya. Ya, saya juga suka lihat film-film atau saya juga tahu gitu ya, Bu, cara berdoa. Walaupun saya tidak mengerti secara Katolik. Nah, saya berdoa di situ dengan mengepalkan kedua tangan saya memandang patung salib di depan kapel itu. Nah, kemudian saya berdoa sepertinya dengan khusyuk karena saya minta kesembuhan. Dalam doa itu saya berbicara, Tuhan, tolong sadarkan ibu saya walaupun hanya sekejap untuk memberikan pesan-pesan kepada putra-putrinya kalaupun ibu saya mau kau ambil gitu. Nah, tiba-tiba, Bu, setelah saya berdoa, saya minta dengan kata-kata sekejap, di bahu saya di belakang padahal tidak ada orang, seperti ada yang menepuk-nepuk gitu. Ada yang menepuk-nepuk. Cepat kamu lari ke lantai 5 ke kamar ibu kamu, cepat kamu lari gitu. Kemudian saya langsung dari situ saya noleh kiri kanan, tidak ada orang ya, Bu. Sepertinya mata Tuhan Yesus itu yang disalib dengan tajamnya memandang kepada saya, dengan tajam. Kemudian saya lari, tinggalkan saya kapel.
Saya lari terburu-buru dan saya belum sempat bertemu dengan pastor. Dan saya kembali ke ruangan ibu saya buka pintu, sampai suster pun yang jaga malam karena subuh belum ganti shift. Mereka kaget lihat saya lari tergopoh-gopoh. Saya buka pintu, ternyata ibu saya dia bisa bangun, Bu. Puji Tuhan. Menggapai-gapaikan tangannya. Semua balon-balon yang diselipkan untuk menahan subitusnya, dia copot. Diambil satu-satu. Saya berteriak di situ. Nah, sampai suster pada hadir di situ. Ada apa, Bu? Ada apa? Disangkanya ibu saya mengembuskan nafas gitu ya, Bu. Ternyata saya berteriak. Mereka semua juga kaget. Berhubung ibu saya sudah terlalu lama di rumah sakit itu dirawatnya selama kurang lebih 2,5 bulan di tempat ICU, di ruang rawat inapnya 2 bulan, kurang lebih 4,5 bulan ya, Bu. Dan saya tidak pulang-pulang ke rumah. Saya terus menunggu, saya terus menemani. Pada akhirnya saya dengan kru suster di sana pun saya kenal baik. Nah, jadi mereka pun merasa seperti keluarga dengan ibu saya. Mereka kemudian memanggil-manggil, Oma, katanya, Oma bisa sadar, katanya gitu. Terus sudah gitu dengan tidak yakin kita samperin ke bednya. Kemudian suster pun bilang sama saya, coba Bu, bilang sama maminya, kalau betul mami sadar, Oma sadar, suruh angkat itu balon-balon subitus semua yang ada di selip-selipannya, katanya. Terus saya bilang, coba angkat itu balon subitusnya. Ibu saya dengan tertawa, dengan tersenyum, dia angkat satu persatu balonnya ke atas gitu. Dia tunjukin sampai semua suster itu berkerumun dan menangis berteriak semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, setelah itu sadarlah ibu saya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian jam 2 siang itu anfal lah ibu saya kembali. Setelah anfal kemudian dibantu dengan alat bantu, tapi mungkin Tuhan sudah memberi jalan lain, dan ibu saya tidak sempat memberi pesan apapun karena tidak bisa berbicara, hanya menunjukkan bahwa dia bisa terbuka matanya sebentar. Dan saya berpikir, oh, doa saya sudah dikabulkan, walaupun hanya sekejap. Dan suster pada bilang sama saya, kenapa ibu doanya hanya bilang minta sekejap, Bu, katanya. Coba minta untuk selamanya, saya bilang. Karena saya pun juga tidak ngerti ya, Bu. Betul. Jadi ya sudahlah, berterima kasih saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terbaik ya buat mama ya. Ternyata mujizat itu sungguh nyata. Jadi di saat itu saya betul-betul percaya bahwa semua orang yang bilang nggak mungkin, tapi untuk saya itu suatu kenyataan besar. Dan dari situ saya terus membisikkan ke telinga ibu saya bahwa saya akan masuk Katolik dengan adik saya. Jadi saya kemudian sudah berjanji kepada ibu saya bahwa, dan Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Dan saya dari situ masuklah saya jadi Katolik, dan saya dibaptis hingga sekarang. Saya sudah melaksanakan semua krisma, semua saya sudah laksanakan. Puji Tuhan. Dan saya pun betul-betul meyakini bahwa mujizat itu sungguh nyata. Jadi kepada para pendengar yang lain, kalaupun doa kita belum dikabulkan pada saat-saat sekarang, janganlah kita mengeluh dan menyesali, dan janganlah kita terus menyerah, karena suatu saat mujizat itu pasti akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Bu. Jadi itulah kenyataan dari mujizat Tuhan yang saya alami saat sekarang. Nah, mungkin hanya itu saja pengalaman hidup saya. Dan saya berpesan kepada semua, janganlah menyerah. Kita berharap kepada mujizat Tuhan itu pasti akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Yelia. Ibu Yelia yang di WhatsApp tadi ya, berarti ya. Iya, betul. Oke, saya sudah dapat datanya berarti. Terima kasih Ibu Yelia, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin, selamat pagi. Selamat pagi.